Halo, selamat datang. Baik lagi bareng gue seperti biasa, Adam Harit. 2 minggu lalu gue bikin video tentang salah satu batu yang cukup fenomenal di Indonesia, yaitu batu bacan, Chrysocolla in Chalcedony. Nah, karena video itu cukup ramai yang nonton, kami merasa bahwa kayaknya menarik untuk kita juga angkat cerita di balik batu-batu legendaris lainnya yang berasal dari Indonesia. Dan karena itu, rasanya nggak afdol kalau kita tidak bahas batu yang sangat legendaris ini, yaitu batu akik Garut. Langsung aja kita akan kupas lebih dalam tentang batu ini. Pertama-tama sebelum kita bahas lebih lanjut tentang batu Garut ini atau batu akik Garut ini, ada baiknya kita tahu dulu apa sih batu Garut ini dalam istilah atau terminologi gemologi. Jadi, batu Garut termasuk dalam kelompok microcrystalline quartza, yaitu Chalcedony. Nah, Chalcedony ini bisa bermacam-macam jenis dan warnanya. Kebetulan jenis Chalcedony yang ditemukan di Garut ini terbagi menjadi beberapa. Pertama, ada Green Chalcedony yang memang sudah jelas ditemukan di Garut. Selain itu, terdapat juga Chrysoprase Chalcedony. Pernah dibahas oleh Dr. Sujatmiko pada kala itu yang menjelaskan bahwa di Garut ditemukan jenis Chrysoprase Chalcedony. Warnanya biasanya cenderung apple green. Tetapi yang tidak kalah menarik adalah kami beberapa kali menemukan spesimen asli dari Garut yang ternyata di dalamnya juga terkandung sedikit Chrysocolla. Jadi layaknya bacan, tetapi tidak sedominan itu Chrysocollanya. Kita pernah temukan berdasarkan analisa inklusi. Berikutnya, di Garut ini juga terkenal dengan batu yang disebut akik pancawarna atau batu Garut pancawarna. Nah, batu Garut pancawarna ini adalah batu jenis Chalcedony yang dalam satu bongkahannya atau bahannya atau ketika hasil jadinya itu memiliki berbagai kombinasi warna, baik itu kuning, merah, hijau, biru, sampai 5 warna bahkan ya, dan terkadang juga memiliki motif bending atau garis-garis atau selendang kita sebutnya. Nah, ketika ada motif bending atau selendang ini, maka batu ini juga bisa disebut dengan jenis agate Chalcedony. Berikutnya ada juga batu Garut yang mempunyai atau terkenal dengan motif pemandangan. Nah, biasanya jenis-jenis ini tuh kita dapat menemukan pola atau motif yang menyerupai pemandangan. Ini juga disebut sebagai akik gambar yang banyak menampilkan pemandangan-pemandangan yang sejujurnya sangat amat indah. Kalau dia tembus cahaya disebutnya agate, kalau dia tidak tembus cahaya disebutnya jasper Chalcedony. Dan tentu keunikan pola dari batu Garut motif inilah yang menjadikannya begitu spesial. Karena pada akhirnya setiap batu Garut ini memiliki keunikannya masing-masing dan tentunya balik lagi ke selera para penikmatnya sendiri-sendiri. Kayak ada orang yang mungkin menyukai pemandangan seperti ini, menyukai pola yang seperti ini, tekstur seperti ini, dan semuanya itu bisa kalian temukan di batu akik asal Garut ini. Kalau kita bicara tentang batu hijau Garut, ini kayaknya nggak afdol kalau kita tidak membahas tentang sosok yang cukup fenomenal. Sosok yang pada akhirnya disematkan pada batu hijau Garut ini, yaitu Garut Ohen. Namanya diambil dari seorang sosok yang kisahnya itu sebetulnya ada beberapa versi. Jadi ada kisah yang mengatakan bahwa awalnya di tahun 1970-an, Haji Ohen ini yang awalnya adalah petani di desa Cipendei, beliau ini ketika menggarap sawah di lahannya itu tidak sengaja menemukan batu berwarna hijau yang kemudian diketahui itu adalah jenis Chalcedony yang sangat amat bagus dan menawan. Makanya mulai terkenal lah nama Ohen dari situ. Tapi ada juga kisah berikutnya yang mengatakan awalnya Haji Ohen ini tidak sengaja menemukan batu karena saat itu ada longsor yang terjadi di areanya atau di lahannya. Kala itu ketika longsor ditemukan batu-batu berserakan. Brimob ya, waktu itu Brom Brimob namanya ya, anggota Brimob yang membantu proses saat itu melihat dan akhirnya menyebarkan batu ini. Nah, sehingga batu ini tersebar ya, oh ini ditemukan di mana, itu di ladangnya Haji Ohen.
Nah akhirnya orang berbondong-bondong, termasuk ada salah satu senior, Haji Endang namanya, itu juga datang dan mulai secara rutin belanja langsung kepada Haji Ohen untuk mendapatkan batu-batu jenis ini. Harganya juga dari murah sampai akhirnya meningkat. Berikutnya juga ada yang mengatakan bahwa Haji Ohen ini memang dari awal adalah pengrajin batu. Tetapi sekali lagi, kisah-kisah ini gue dapatkan murni dari internet. Gue belum pernah riset langsung ke sana. Jadi buat teman-teman yang tahu cerita tentang Haji Ohen, mungkin pasti gue yakin penonton gue dari Garut itu ada, atau bahkan ada keluarganya Haji Ohen. Silahkan komen di bawah dan share cerita tentang Haji Ohen yang sesungguhnya seperti apa versi kalian, supaya kita bisa juga tahu gimana sih versi langsung Haji Ohen ini gitu ya. Jadi batu Garut ini atau batu hijau Garut atau batu pancawarna Garut ini ditemukan di mana saja? Nah, pertama, batu Garut ini ditemukan di Bungbulang. Nah, wilayah ini itu diketahui menghasilkan batu Garut yang berwarna hijau. Oke. Lokasi berikutnya adalah di Bayongbong. Nah, Bayongbong ini terkenal menghasilkan akik pancawarna atau batu Garut pancawarna yang tadi sudah gue ceritakan di awal. Dan berikutnya, batu Garut ini juga ditemukan di Cikajang dan di Cisewu. Nah, kalau di Cikajang dan di Cisewu ini diketahui menghasilkan kalcedoni atau menghasilkan batu Garut dengan motif-motif pemandangan. Proses penambangan batu-batu ini tuh masih dilakukan dengan cara yang amat sangat tradisional. Tentu, cara-cara tradisional ini tuh merupakan cara penambangan yang sulit. Kenapa? Karena para penambang tidak dibekali dengan peralatan-peralatan yang mungkin lebih canggih seperti yang biasa dilakukan di luar negeri. Tetapi efek positifnya adalah penambangan dengan metode tradisional cenderung tidak merusak alam sedemikian rupa sebagaimana penambangan dengan skala yang lebih besar. Tetapi minusnya adalah sebetulnya penambangan dengan cara seperti ini bisa dikatakan kurang efisien. Sehingga apa? Kami meyakini bahwa deposit batu Garut yang terkandung di dalam bumi ini masih banyak yang belum ditemukan. Mungkin ada baiknya juga ya ini, karena buat in the future ya kan, kita masih terus bisa menggali dan masih bisa terus mendapatkan batu-batu Garut. Dan penambangan ini dilakukan juga biasanya di bukit-bukit. Kayaknya di YouTube ada deh beberapa video tentang penambangan batu-batu Garut ya. Mungkin kalian juga bisa lihat di situ. Jadi kalau kita umpamakan batu Garut ya dibanding dengan batu Bacan, karena kan batu Bacan itu batu yang pada saat booming batu mendapatkan spotlight dan bisa dikatakan menjadi primadonanya gitu kan. Tapi batu Garut ini kalau gue boleh analogikan, ya ini seperti artis yang telah meniti karir sekian lama dan pada akhirnya menikmati hasil kerja keras ya. Sedangkan Bacan itu adalah artis yang mungkin baru terjun tetapi mendapatkan popularitas dengan waktu yang singkat, langsung naik ke atas. Itu perumpamaan yang mudah-mudahan nangkap yang gue maksud ya. Jadi batu Garut memang sejak dulu sampai saat ini itu punya penikmat dan pecintanya sendiri-sendiri. Asal kalian tahu aja, jauh sebelum batu Bacan itu dikenal orang, batu Garut sudah. Bayangin, tahun 1970 itu batu Garut mulai populer karena berkat cerita legendaris soal Haji Ohen tadi itu. Dan sampai kali hari ini. Bahkan kalau kalian tahu, batu akik, baik itu kalcedoni, motif agate, pancawarna, dan lain sebagainya, juga ditemukan di wilayah lain, ya kan? Katakanlah dari Jawa Timur, itu ada. Tetapi orang masih sampai sedetik ini, batunya ini pengen berasal dari Garut, atau disebut batu hijau Garut. Kenapa? Karena memiliki daya jual yang tentu lebih tinggi dan daya pikal diyakini juga lebih tinggi. So, itulah tadi cerita tentang perjalanan batu Garut. Bagaimana dari awalnya batu Garut ini ditemukan, apa itu batu Garut, jenis-jenis seperti apa, ditemukan di mana, ya, dan sampai akhirnya bagaimana batu Garut ini dari dulu sampai sekarang mempunyai penikmatnya yang rasanya masih cukup banyak sampai detik ini. Jadi buat teman-teman yang memang pecinta batu Garut, silahkan komen di bawah. Dan Garut ini adalah lokasi yang gue ingin sekali datangi. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa liputan langsung dari tambang batu di Garut. So stay tune buat next video yang masih akan tetap mengupas cerita tentang batu-batu legendaris asal Indonesia. Kamu juga bisa kok tambahin ide-ide batu apa lagi yang enaknya kita bahas ya. So thank you so much for watching. Jangan lupa buat like dan subscribe video ini. Bye bye.